manusia berakal gitu. Kalau manusia berakal ya kalau ada pendapat yang berbeda dengan hati itu, maka dicerna dulu dan dipelajari. Perayaan kita itu bersyukur setiap bangun pagi. Intinya adalah gimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngobras. Ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat Villa sekalian, alhamdulillah ini adalah podcast perdana dari Alfit ya. Kita menamai podcastnya adalah Ngobras. Ngobras itu adalah ngobrol bareng Ustadz. Nah, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi kita pengen ngasih tahu dulu Ngobras itu apa. Ngobrol bareng Ustadz. Kemudian ada filosofinya juga. Iya, itu. Jadi seperti kata Ngobrasnya itu sendiri, kerjaan tukang jahit itu apa sih? Jahit. Yang pertama kan ngejahit, udah tentu itu ngejahit. Tapi kan sebelum ngejahit kita ngukur dulu. Benar. Nah, terus kan udah diukur, dijahit, terus dirapihkan. Terus udah dirapihkan, kalau udah jadi dipakai Atau diamalkan. Iya, kita ngambil filosofi itu yang pertama tadi apa? Ngukur kan ya? Iya. Nah, kita ngukur sejauh mana pandangan masyarakat terkait nanti tema yang akan kita bahas, pandangan-pandangan tentang Islam. Yang kedua, yaitu merapikan. Tentunya kan datang tuh bawa baju tuh dirapihkan. Nah, kita maksudnya adalah merapikan pandangan-pandangan yang keliru atau yang salah. Termasuk mungkin pendapat kita juga ya bisa ada yang salah. Mungkin dikoreksi sama Ustaz. Dan yang terakhir kalau sudah dibenerin berarti tinggal digunakan atau diamalkan. Diamalkan di kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi kita ngambil filosofi tukang jahitnya 3 aja. Nggak perlu dari belanja ke Tamim dulu kan? Nggak perlu ya, karena kelamaan ya. Jadi ada 3 filosofi yang kita ambil dan alhamdulillah sudah ada Ustadz Herfi Firdaus Hafizahullah Ta'ala yang akan nemenin kita ngobrol di sini. Ya karena ini temanya ngobrol, jadi kita santai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini tadi udah dijelasin ya kita ke sahabat Villa sekalian, ke Ustadz juga tentang kita mau ngobrolin tentang ini Ustadz, tema pergantian tahun. Walaupun ini udah masuk 2025 ya. Jadi ini podcast perdana kita sudah tayang di awal tahun. Tapi kita pengen ngasih apa ya, edukasi mungkin ya. Walaupun nanti mungkin ini bisa bekal buat pergantian tahun berikutnya bisa aja ya. Karena kan ini biasanya selalu dilakukan di setiap pergantian tahun, Ustadz. Jadi tema yang kita angkat itu sekarang adalah pendapat masyarakat gimana gitu terkait mungkin sebagian di antara kita yang suka merayakan gitu. Nah, sebelum kita dengerin pendapat Ustadz atau penjelasan, kami sudah berusaha ngambil beberapa pendapat masyarakat, Ustadz. Ini beberapa pendapat yang kita coba tanyakan ke masyarakat dan mereka memberikan jawabannya. Nanti mungkin minta izin supaya Ustadz merespon. Kita saksikan. Mangga Ustadz. Berhubung kerja sih, lagi kerja di toko grosiran. Janten tahun baru, setiap tahun baru kerja. Sebenarnya kegiatannya sih libur, harusnya pulang kampung ya. Kemana? Tasik, Masya Allah. Jadi biasanya kalau pergantian tahun ngapain aja aktivitas? Biasanya cuman di ini sawah aja ngeliwat kayak gitu, jarang main kemana-mana. Kalau akhir tahun sih biasanya makan-makan sama keluarga doang. Sama keluarga. Kayak lebih meluangkan waktu buat keluarga aja. Oke, buat keluarga. Kalau kadang sama temen sih bakaran gitu, grill-grillan lah. Oke, bakar-bakar ya. Kalau aku bakar-bakaran sama keluarga. Oh, sama keluarga juga. Kalau pergantian tahun biasanya kita berkumpul ya, semua keluarga. Biasanya bisa di villa ya, makan bersama. Pokoknya dimaksimalkan untuk berkumpul dengan keluarga aja. Pendapat saya sih boleh-boleh aja, cuman kita kan secara moral kita, secara akhlak kita juga kita harus menanggapi. Misalkan kalau itu membuat kita bikin aktivitas yang tidak bermanfaat atau misalkan menghamburkan uang atau segala finansial kita, mending kita pulang aja misalkan ke rumah, berbagi dengan orang tua, jangan main malam kayak gitu misalkan. Siap. Masya Allah, siap. Kayaknya boleh-boleh aja deh, asal nggak berlebihan. Berlebihan tuh yang kayak gimana sih maksudnya? Berlebihan tuh kayak
ya udah acaranya sama keluarga gitu di rumah aja, Agak nggak aja. yang keluar Oke. ke tempat. Ya kalau bagi saya, kalau misalnya ngerayain, ya nggak apa-apa sih ngerayain aja asal kita ngikutin budaya-budaya dari agama lain. Sebetulnya tahun baru itu ya bukan untuk umat Islam. Nah, ini seru nih, Ibu punya pendapat yang luar biasa. Tapi ya Aku. kebanyakan yang merayakan umat Islam kan. Iya. Tapi nggak tahu gimana Nggak tahu, ceritanya. Merayakan boleh-boleh aja, tapi setelah Bima kan tahun baru berhubungan sareng Natal, tapi tidak ente ulah percaya ke Natal itu setelah Bima gitu. Nggak penting ya malam tahun baru jadi resolusi atau perayaan apa itu tidak ada kalau misalnya dalam Muslim gitu ya. Nah sebetulnya kalau resolusi itu kan tiap hari juga kita harus ada ya, tiap hari apa harapan untuk besok itu harus lebih baik gitu. Jadi tidak mesti harus tahun baru gitu. Dan itu bukan tradisi umat Muslim. Kalau dari saya nggak penting banget sih, cuman karena kayak setidaknya aku punya goals deh buat tahun ini. Oke, dan berikutnya begitu ya. Sih kayak buat target tahun depan, jadi ada tertata gitu. Tata-tatanya penting nggak? Ya penting. Penting ya. Alasannya apa sih? Buat rencana ke depannya gimana. Oke. Ya, gitu Ustaz. Jadi ada beberapa Mantap. pendapat masyarakat tadi Ustaz. Asik nih jawabannya. Iya berarti ya tadi Iya. pertanyaannya ya. Iya, mungkin bisa juga ada masuk itu. Nah, Ya, bangga Ustaz. Ya, gimana, Bro? Pertama apa dulu nih yang mau dibahas? Tadi itu kan tentang perayaan, tentang tahun baru. Yang mau dibahas apa dulu nih? Tahun barunya atau Iya, boleh Ustaz. Dari tahun barunya dulu ya. Sebenarnya tahun baru Masehi dulu nih, biar tahu dulu nih. Tahun baru Masehi itu pertama kali dicetuskan itu oleh Paus Gregorius sama Paus Julius. Makanya di dalam tahunnya mereka itu disebut Anno Domini. Anno Domini itu tahunnya Tuhan gitu. Makanya kan Masih itu kan Tuhan bagi mereka. Jadi ini sebenarnya Masehi itu ditetapkannya atau dicetuskannya oleh Paus ya, dan memang waktu itu kan Januari Februari itu sudah ada tuh 12 bulan tuh sudah ada. Nah terus sudah gitu mau kapan nih mulai gitu. Nah udah patokannya apa kan, kalau Islam hijrahnya Nabi. Nah kalau ini kapan nih, oh ini kelahirannya Isa Al-Masih gitu. Kemudian makanya oleh kalendernya Gregorius itu ditetapkanlah mulainya adalah tahun pertama adalah tahun kelahirannya Isa Al-Masih. Makanya suka ada kan sebelum Masehi, tahun Masehi. Nah, sebelum Masehi berarti sebelum kelahirannya Isa Al-Masih, yang mereka meyakininya bukan nabi, anak Tuhan, karena kan disebutnya Anno Domini tadi, tahunnya Tuhan gitu. Ini kalendernya yang patokannya tuh ke Tuhan gitu. Jadi patokannya pokoknya kelahirannya Nabi Isa. Nabi Isa. Bagi kita Nabi Isa ya Nabi ya. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi seperti nabi-nabi yang lainnya. Jadi dari mana mulai ada perayaan ini? Sekarang kan tahun 2024. Berarti 2024 tahun yang lalu itu. Iya, betul. Nah, itu ditetapkannya pertama kali oleh Paus ya, dan kemudian di Romawi menjadikan hukum yang berlaku, dan kemudian berlaku di mana-mana ya, berkaitan dengan tahun Masehi ini. Nah, kalau Islam patokannya ke tahun Hijriah. Nah, kalau 12 bulan itu memang sudah Allah tetapkan ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum." Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan itu, inna iddatasyuhur indallah, di sisi Allah, yaitu semenjak diciptakannya langit dan bumi, yaitu 12 bulan ya. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah bulan-bulan
bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, sama bulan Rajab. Sekarang ini kita masuk bulan Rajab. Nah, jadi kapan Islam menetapkan tahun Islam itu oleh Nabi ditetapkan di tahun Hijriyah yang kemudian dibakukan di zamannya Umar bin Khattab. Ini kita tidak bahas yang ini ya, nanti lebih detailnya di tahun nanti mungkin podcast kesekian. Nah, yang tahun Masehi itu ditetapkan berdasarkan waktu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu, itu asal usulnya dulu. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan sama kehidupan seorang muslim. Betul. Ya, nggak ada hubungan. Adapun kenapa kok di mana-mana sekarang menggunakan tahun itu? Iya, karena yang paling banyak dipakai di dunia waktu itu yaitu, dan kemudian berkembang sampai sekarang. Walaupun tahun Islam ya di negara-negara Arab berlaku juga. Berlaku juga. Iya. Jadi Anda gitu. juga ya banyak insight-nya nih, ternyata awal mulanya dari berarti umat Nasrani tadi ya yang menggunakan itu paus ya Nasrani itu. Nah, jadi bukan muslim. Yang mungkin jadi pertanyaan buat Ana ya, nggak tahu nanti mungkin antum boleh ya nanya juga, awal mula kenapa umat kita gitu bisa apa istilahnya kebawa ikut-ikutan penasaran kenapa, awal mulanya kenapa, kan pasti ada yang memulainya itu biasanya Ustaz. Sehingga diikutin. Karena yang namanya hukum itu suka terjadi gara-gara kebiasaan. Ya, satu orang melakukan nanti diikuti, jadilah hukum. Kalau sudah jadi hukum dirubahnya susah. Gitu. Jadi ngerubahnya susah sekali. Nah, itu terkait dengan asal usulnya. Kalau sekarang apalagi ya tadi merayakan, merayakannya apa hukumnya? Nah, merayakan, jangankan merayakan ya, mulai dari ngucapin aja. Nah, mengucapkan selamat itu kalau menurut ini kita belajar menerima pendapat ya. Karena kita kan manusia berakal gitu. Kalau manusia berakal ya kalau ada pendapat yang berbeda dengan hati itu, maka dicerna dulu dan dipelajari. Jangan-jangan pendapatnya lebih kuat dari kita. Nah, kalau 4 mazhab para fuqaha, yaitu Hanafi, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, semua mengatakan nggak boleh gitu mengucapkan ucapan tahun baru Masehi, karena kembali ke penetapan siapa yang menetapkannya dan alasannya apa. Gitu, sampai ini menjadi tahun yang kok kita mengucapkan selamat kepada mereka yang dulu mereka yang termasuk orang-orang yang membangun pondasi-pondasi kemusyrikan yang mengucapkan, yang mengatakan ada Allah punya anak gitu kan. Kita apa ridho gitu. Nah, yang 4 mazhab mah mengatakan semuanya nggak boleh. Nah, itu menurut para fuqaha. Ya. Adapun sekarang, tapi ada kok sekarang. Nah, kan suka gitu ya kita kan. Ada kok, ya dicerna dulu, dilihat siapa yang bilang boleh. Nah, kebanyakan bersandar kepada fatwanya ulama Azhar Mesir. Nah, ulama-ulama Mesir itu, Azhar itu, mereka jawabannya jawaban siasi, atau jawaban siasi nggak, jawaban politik lah, gitu. Jadi untuk mensiasati. Jadi ya kan Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya menyenangkan orang tuh baik, gitu. Nggak ada urusan sama agama. Sebenarnya nggak ada dalilnya, gitu. Nggak punya dalil yang boleh karena Nabi bla bla gitu, nggak. Karena kalau apalagi perayaan ya, karena waktu itu Nabi dalam hadis sahih ya, Nabi datang ke Madinah, kemudian setelah beberapa hari di Madinah, Nabi melihat ada 2 hari orang-orang merayakan sesuatu. Kemudian kata Nabi, ini hari apa? Ini hari di mana mereka merayakan perayaan bapaknya, orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya, gitu, yang sudah biasa dilakukan. Kata Nabi, sesungguhnya Allah sudah mengganti perayaan bagi kalian, yaitu adalah perayaannya umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi inilah hari rayanya umat Islam. Ya gitu. Jadi kalau merayakan ya, jadi harus dibedakan ya antara merayakan sama
makan di restoran bareng keluarga atau itu beda ya. Merayakan tuh ya bikin perayaan khusus untuk khusus momen itu. momen itu. Kalau soal itu, soal yang kata-kata tadi, kalau di antara kita misalkan ada yang bilang diganti dengan kulu amin wa antum bi khair gitu, terus ditambah nasihat karena udah mungkin sehari-harinya dengan Masehi gitu, jadi dipakai kulu amin gitu. Ya, kulu amin itu artinya setiap tahun semoga antum baik. Doa tuh baik-baik aja, tapi kalau niatnya mengkhususkan gara-gara Masehi, itu yang berarti batin. Jadi ulama Azhar itu membolehkan dengan jawaban yang tidak ada dalil konkretnya. Jadi tidak ada dalil sharih lah, maaf. Tidak ada dalil sharih karena dalilnya kayak dalil siasi lah gitu, mensiasati gimana ya pokoknya Islam tuh baik, nggak kaku gitu, seperti itu saja. Menyenangkan orang lain tuh boleh, kemudian dan seterusnya. Tapi sebetulnya ulama 4 mazhab sudah mengatakan dilarang, dan 4 mazhab itu bukan 4 orang ya, 4 mazhab itu isinya puluhan ribu ulama. Ya ulama Al-Azhar mungkin sekarang berapa ulama ya 4 mazhab, dan Al-Azhar kan bermadzhab Syafi'i juga. Dan sama seperti kita bermadzhab Syafi'i. Jadi sebetulnya sama-sama bermadzhab. Kalau ingin ngikutin mazhabnya, melihat ulama-ulama dahulu yaitu. Sekali lagi ya, ini harus siap menerima gitu. Kalau misalnya mau saya mah tetap ngikutin, nah itu beda lagi, itu urusan pribadi masing-masing ya. Mau melakukan, kan gini ya, kayak gini, sholat itu wajib 5 waktu sehari. Saya mah nggak mau sholat, itu urusan orang gitu ya. Mau sholat nggak sholat itu tanggung jawab aja nanti di hari kiamat. Semua kita kan akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Tapi urusan ini, urusan perayaan ini, hukumnya 4 mazhab itu mengatakan tidak boleh. Yang membolehkan setahu saya ya ulama. Bahkan saya beberapa hari lalu tuh sebelum tahun baru sempat nanya ke guru-guru saya itu. Sempat ngirim voice note ke saya, Syekh ya. Terus ngasih tahu nggak ada ustadz satupun ulama mazhab, ulama fikih gitu pada ngasih tahu gitu. Nggak ada yang membolehkan kayak gitu. Karena ini berlandasan kepada Masehi itu kan itu diambil dari kata Isa Al-Masih ya, dari bahasa Arab Al-Masih itu kan. Gitu. Al-Masih itu kan dari bahasa Arab. Jadi ya itulah gitu hukumnya. Kalau anak tadi jadi agak tersentuh tuh gini pas Ustadz bilang bahwa itu yang mencetuskan tadi ya dari umat Nasrani, Paus itu betul. Dan kita kenapa tiba-tiba mengikuti? Sebenarnya kan kalau kita ngingetin tuh lebih ke masa sih gitu kita mengikuti orang yang tidak mempercayai Allah gitu di umat Islam gitu Ustadz. Jadi lebih pengen edukasi ke teman-teman gitu, mungkin ini loh awalnya tuh ternyata yang mencetuskan adalah orang yang tidak meyakini adanya. Karena mungkin di Indonesia itu banyaknya kita tuh ya ikut-ikutan aja tanpa mengetahui asal-usul ya. Makanya kita harus cari tahu gitu. Alhamdulillah di sini ada Ustadz dijelasin. Ya ini ngebuka wawasan banget saya menurut ada. Ya sebetulnya gini, ada juga pendapat yang berpendapat ini kita nggak ada urusan sama agama. Jadi ini mah muamalah aja gitu. Ini mah pokoknya ini malam liburan tahun baru ya kita makan-makan gitu. Ini nggak ada urusan sama urusan agama. Sekali lagi tadi ya hukum itu berkaitan dengan hukum perayaan. Yang tadi disebutkan oleh 4 mazhab itu hukum perayaan, bukan hukum kayak saya boleh nggak malam tahun baru saya di rumah misalnya punya kolam ikan saya mancing. Ya bebas terserah. Kolam-kolam antum. Saya boleh nggak malam tahun baru saya misalnya lari 40 kilo gitu, lari 42 kilo. 200,5 Ustadz biar pas. Jadi atau apa gitu kan itu ya bebas itu mah terserah. Nah, ini kalau udah saya merayakan, nah itu hukum perayaan sama hukum pengucapan selamat merayakan, selamat kita ini gitu. Dan adapun Islam itu disuruh oleh Nabi untuk membedakan diri kita dengan orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Karena kan sampai orang Yahudi itu bilang ke Nabi, ke sahabat Rasulullah, wahai sahabat Muhammad katanya, itu sahabat kamu itu maksudnya Nabi Muhammad itu dikit-dikit kalau nyuruh itu biar beda sama kita. Karena memang
orang-orang ahlul kitab itu dahulu ya di zaman Nabi dulu pengen kita itu sama kayak mereka. Makanya sekarang tuh kan ditarik, ayolah masa nggak mau ngikutin kita. Ini kan nggak ada urusan sama apa ini gitu. Lah kita kan punya identitas, Anda punya identitas, lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi ya masing-masing aja gitu identitas kita. Yang penting kita baik muamalah, kalau kita bermuamalah bertetangga baik kayak gitu. Jadi ini harus difahami oleh kita semuanya. Jadi kita itu disuruh begitu oleh Nabi. Misalnya gini, kata Nabi, al-farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat tasahur. Yang membedakan makan kita dengan makannya ahlul kitab, yang membedakan saum kita dengan saum ahlul kitab adalah makan di waktu sahur. Jadi kita makan di waktu sahur salah satu, tidak hanya keberkahan, tapi agar saum kita beda. Kemudian kata Nabi gini, Allah dulana wasyakku li ghairina. Liang lahat itu, kuburan yang ada liang lahatnya itu ciri khasnya kita. Adapun lubang biasa itu kuburannya ahlul kitab gitu. Kemudian banyaklah hadis-hadis Nabi gitu. Nabi nyuruh kita itu berbeda memang dengan, makanya kita dalam sholat kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hadis sebutkan al maghdub Yahudi, ad-dallin Nasara. Gitu. Jadi kita kan nggak mau kayak mereka gitu. Nah, mereka itu ingin kita seperti mereka. Ya. Di zaman Nabi juga begitu. Kata Allah, wadda katsiru min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufaron hasadan min indi anfusihim. Mereka itu ingin kita itu balik lagi kayak mereka gitu. Ingin kita itu seperti mirip kayak mereka. Kenapa? Hasad gitu. Nah, jadi sekarang saya muslim, saya mah nggak mau ikut-ikutan. Anda jangan marah, agama saya begitu gitu. Jadi jangan maksa juga. Karena kita nggak pernah maksa mereka juga. Iya. Dan Anda yang muslim misalnya, kita kasih tahu nih yang begini loh dalam Islam. Ya Anda mengambil alhamdulillah, enggak ya itu urusan identitas kita, ya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu juga Reza, kan kalau malam tahun baru identik yang suka niup trompet, gitu. Belum niup trompet itu kan tuh boros banget gitu. Itu pernah dengar juga Ustaz, ada hadis mantasyabaha gitu. Mungkin minta penjelasannya. Iya, ada hadis mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum. Karena kayak trompet itu kan identik sama di malam tahun baru, perayaan-perayaan dengan trompet itu identiknya orang-orang Nasoro gitu. Betul. Dan tabdzir juga ya, buang-buang uang gitu. Kayak misalnya saya pas malam tahun baru tuh ngobrol sama istri, ini ngapain ya orang-orang tuh pada buang-buang uang itu apa yang harus dirayakan? Ini kita kan negeri ini tidak sehat-sehat juga gitu, maksudnya Ana juga gitu, kehidupan raya. Emang Anda yang merayakan tuh di kehidupannya tuh gitu, segala mudah, kerja mudah, hidup mudah gitu, pendidikan mudah, kesehatan mudah, segala mudah gitu. Kenapa dirayakan? Oh mungkin merayakan kita masuk tahun baru. Perayaan kita itu bersyukur setiap bangun pagi, karena kita itu bisa hidup di pagi hari, bukan tiap tahun gitu. Makanya resolusi kita tiap hari, ya resolusi tiap hari kita harus, dalam riwayat disebutkan kita harus lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi kan tiap hari itu harian gitu. Jadi bukan tahunan. Ini ngejawab yang tadi. Resolusi itu penting tiap tahun. Ternyata kalau resolusi itu penting, tapi ya tiap hari kita. Dan itu tabdzir ya, buang-buang uang itu. Petasan itu lumayan. Lumayan itu bisa beli beras naik 2.000 juga langsung demo. Dan mengganggu juga kan, kata Allah dalam hadis kursi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan zalim, kata Allah. Jadi kan zalim orang lagi tidur, lagi istirahat, itu petasan ya pokoknya banyak lah hal-hal yang kurang tepat gitu. Adapun saya kan nggak galak gitu Islamnya. Lah Islam tuh begitu, Islam tuh dari dulu tuh aturannya ya begitu. Halal haram tuh dari zaman turunnya Quran dan Sunnah nggak pernah berubah. Namanya halal haram itu. Bukan berarti galak ya Ustaz ya, haram. Bukan, justru yang dihalalkan dalam Islam ini lebih banyak, yang diharamkan tuh sedikit. Karena orang suka menggarisin yang haramnya Ustaz, melupakan yang banyaknya gitu. Iya.
Ya, tadi sih Anda suka mikir seakan-akan kalau kita ngasih tahu dan lain kayak kaku. Iya. Kan ini mah cuman setahun sekali gitu ya. Kalau tadi mungkin ya udah tuh kalau resolusi umat Islam itu setiap hari, mungkin nanti mereka bakar petasan tiap hari. Itu jangan sih. Ya aku nggak bisa tidur. Bahaya. Ya, memang tadi sekali lagi banyak kaum muslimin yang menganggap oh ini mah nggak ada urusan sama ibadah gitu. Sekali lagi ya, kalau dihubungkan dengan perayaan ke Masehinya itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar antum di rumah makan-makan, bikin nasi goreng, ya di malam liburan, malam tanggal 1, ya nggak apa-apa. Saya juga kemarin ada acara malam tahun baru, kajian rutin tiap Selasa malam. Tiap Selasa, bukan karena tiap pergantian tahun. Iya, Ustaz udah jadwal rutin. Jadwal rutin itu. Nah, Ustaz, tadi kan lebih cenderung ke hal-hal muka, Ustaz. Nah, misalkan kalau kita sebagai umat muslim, Ustaz, kita alihkan aja deh ke yang lebih positif, misalkan itikaf, terus itikaf di masjid, terus qiyamul lail, muhasabah. Tapi masih ada yang kritik juga, Ustaz, ini bid'ah. Gimana Ustaz? Jadi kita jadi bingung. Ya, itu kan sama ya, niat mengadakan acara itu karena apa gitu. Kan harus ditanya juga. Kalau karena kami mengadakan acara karena tahun baru Masehi. Berarti Anda lagi ngikutin atau lagi menjaga kebiasaannya orang-orang Masihiyah ya, orang-orang yang ahlul kitab dahulu gitu. Jadi kalau kita mah karena malam libur aja nih ngumpul-ngumpul, mumpung besoknya libur dan lain-lain. Mumpung besoknya libur kita ngumpul di masjid, ya itu saya kira nggak ada hukum sama ini ya. Tapi kalau berkaitan gara-gara itu kemudian menangis, ini malam tahun baru kita menangis setahun ke depan, muhasabah diri. Banyak apa, gitu. Nah, padahal kan kita disuruh muhasabah diri itu setiap malam gitu. Kita disuruh menangis setiap hari. Kemudian kita juga punya tahun sendiri ya, tahun Hijriyah. Bahkan dalam tahun Hijriyah aja fatwanya para ulama, termasuk ulama madzhab, mengatakan ya tidak ada juga sih Nabi dulu sahabat ngasih contoh gitu ya. Jadi saya kira gini, kalau misalnya ingin bermanfaat ya carilah hal-hal yang bermanfaat yang Anda tuh tidak tiba-tiba begitu gitu. Gini, nggak pernah qiyamul lail tiba-tiba malam 1 Januari qiyamul lail gitu. Nah, ini kan yang keliru gitu. Ya, natural aja gitu saja. Iya, sesuai kebiasaan aja. Kayak misalnya nggak pernah ke masjid, tiba-tiba malam tahun baru ke masjid dan habis itu nggak ke masjid lagi gitu. Subuhnya kesiangan karena malamnya. Tapi biasanya subuhnya sampai subuh sih kayaknya. Sampai subuh ya. Biasanya sampai subuh. Nah, cuma ya itu. Nah, itu sekali lagi ya kembali ke niat, kata kaidah fikih itu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu dilihat dari niat tujuannya. Jadi tujuan Anda itu melakukan apa gitu. Ya. Jadi ya nggak bisa dinilai secara umum. Ya kita mah sebagai saudara muslim berhusnuzon aja mungkin karena besoknya libur. Nah, dengan juga sih ada yang niatnya gini, Ustaz. Kayak tadi ngadain kayak gitu biar anak muda tuh nggak pada keluar gitu, biar ngumpul di masjid daripada pacaran atau buang-buang gitu ya, mabuk-mabukan, alhamdulillah ya. Ada yang memang saya pernah dengar langsung gitu. Ya, bisa jadi itu, bisa jadi niat, berarti kan niatnya bagus itu. Jadi berkaitan sama pengalihan agenda ya di bulan tahun baru itu ada juga yang berpendapat bahwa di dalam kaidah fikih itu kan ada akhafud dororoin ya, mencari madorot yang lebih kecil, atau kalau ada madorot dan maslahat maka madorot tinggalkan, ambil yang maslahat gitu. Nah, berdasarkan itu maka kemudian diadakan acara itu gitu. Tapi ya ini juga dibantah lagi nanti sama yang lain. Ya, tapi mengalihkan kepada sesuatu yang tidak ada contohnya itu doror juga gitu, dorornya juga bahaya gitu. Ya gitulah. Tapi intinya menurut saya kembali lagi ke maksud setiap orang yang ikutan acara itu ya, yang tadi menangis di malam tahun baru, muhasabah diri malam tahun baru, apakah itu dilakukan menangis itu karena suasana yang sangat menyedihkan, doa imam yang sangat indah,
kemudian Anda menangis dan kemudian besoknya Anda sudah lupa lagi dengan itu, atau memang Anda berniat ingin merubah diri, hijrah gitu. Nah, kan kembali ke diri masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa juga menghukumi secara umum. Ya. Wah, Masya Allah. Kalau ini udah terjawab semua sebenarnya. Tapi walaupun ada juga masih kurang ya. Tapi kan waktu juga yang membatasi. Mungkin dari yang lain ada mau ditanyain dulu sebelum kita cukup ya. Cukup terbahas dari tiga pertanyaan tadi. Dari tiga pertanyaan tadi sudah cukup luas dijelaskan sama Ustadz. Jadi ini kalau dari Ana ya tadi ya yang udah Ustadz jelaskan ya tergantung niatan itu orang masing-masing. Tapi ya sebisa mungkin sih ya kita mengikuti kebiasaan umat Muslim ya, tidak terbawa dengan kebiasaan umat lain itu ahlul kitab dan lain-lain. Mungkin Ustadz sebelum diakhiri ada closing statement mungkin ya nasihat buat ya sebenarnya ini pembahasannya bisa luas ya buat anak mudanya atau buat orang tuanya supaya bisa memberikan edukasi ke anaknya supaya ini loh umat Muslim itu begini gitu, supaya regenerasi berikutnya ya mulai berkurang, mudah-mudahan sih ya menghilang gitu ya kebiasaan-kebiasaan. Tapi walaupun ya wallahu alam ya mudah apa sulitnya ya hanya Allah yang tahu. Jadi ini teman-teman ya, ada materi yang pernah saya sampaikan di acara webinar Al-Fitiah ya. Jadi setiap amal itu kalau dibangun sama pondasi iman itu bakal kuat. Tapi kalau dibangunnya karena latah, banyak orang yang ikutan terus kita ikutan, dia akan hilang ketika sudah tidak rame lagi gitu. Orang lagi rame beli cireng yang terkenal, yang viral, kemudian dia beli, padahal dia tadinya nggak suka cireng. Nah kemudian nanti setelah tidak viral lagi, nah, dia nggak akan suka lagi. Karena dia bukan hobi itu gitu. Jadi saya sarankan ya teman-teman semuanya ya beragama tuh bangun imannya, bangun pondasinya, kenapa saya melakukan ini gitu. Ada landasannya. Nah, landasan itu yang membuat kita kuat. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, seorang ulama yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan bangunan amal seseorang kalau pondasinya kuat, dia setinggi apapun amalnya dia akan terus kokoh. Tapi kalau pondasi imannya jelek, dia mudah roboh. Nanti ketiup angin, ke bawah orang, segala macam arus sana sini, dia akan mudah hancur. Nah, sehingga tadi qiyamul lail, baca Quran itu akan menjadi kebiasaan, bukan acara malam tahun setiap baru pergantian tahun gitu ya. Nah, jadi saran saya yaitu yang kedua, selain membangun keimanan, yang kedua belajarlah mempelajari perbedaan pendapat-pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Karena jangan memaksakan semuanya harus saya aja harus gitu. satu pendapat, atau misalnya harus pendapat saya aja gitu. Pendapat orang lain nggak boleh diterima. Nah, nggak boleh gitu. Hidup ini kan hidup ini nggak sendirian. Hidup ini ada pondasi-pondasinya, ada pondasi akal, pondasi sosial, pondasi agama juga jelas ya. Pondasi agama, Al-Quran, Sunnah kan jelas. Jadi para ulama tuh ketika bicara, para fuqaha ya nggak sembarangan, nggak mungkin mereka sembarangan ngomong gitu. Mereka pasti berlandaskan penelitian, pengkajian, dan mereka bukan orang-orang wah mereka bodoh apa ya, enggak, mereka ahli, sampai dikatakan Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis gitu. Jadi ya itu harus difahami oleh kita bahwa ternyata bisa jadi ada pendapat-pendapat lain yang lebih kuat dan kita mungkin lebih baik mengikuti itu gitu. Jadi semuanya, satu dibangun iman, yang kedua dibiasakan mencari ilmu. Jadi beramal dengan bekerja, melakukan sesuatu dengan landasan ilmu yang benar. Ketika ini kita lakukan, kita siap bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Kan intinya itu. Intinya adalah gimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Janganlah engkau berkata, berbuat apa yang engkau tidak punya ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita ya tujuannya gitu, kita ingin bertanggung jawab nanti di hari
di hari kiamat dan kita punya argumentasi Insya gitu. Allah. Alhamdullah. Intinya Allah, kembali Allah. lagi ke ilmu hari. Betul. Iya. Semua Kita tuh harus Tukang belajar ya. berlandasan Makanya ilmu. podcast Ngobras ini hadir. Harus ya. Mudah-mudahan Betul. ngobrol Saya ini tukang jahit. bisa menjawab Iya. semua pertanyaan dan pendapat mungkin yang selama ini menurut kita benar, taunya kurang keliru. Jadi Iya. sudah diukur, sudah dirapikan, alhamdulillah bisa kita Dipakai. amalkan. Ilmunya dipakai. Iya. Seperti Alhamdullah pakaian. kita sudah di ujung ini Alhamdulillah. untuk Sesi saya- jahit pertama jahit berarti ya. ke satu. Jahit pertama ini? Ya. Ya, sahabat Wilah, nantikan Ngobras jahit kedua ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus Amin. menggali ilmu agama ini dan tentunya bisa mengedukasi teman-teman semua sahabat Wilah sekalian. Saya Reza Herdiana pamit undur diri. Saya Rivaldi Brilian pamit undur diri juga, kawan-kawan. Saya juga Puji Ardiansyah pamit undur diri. Siap. Ustadz Supron jazakallahu bersama khairan. Ustaz, jazakumullah Iya. khairan. Ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.